Ya, hai, assalamualaikum Scorpio. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Sebelum saya reading, saya minta maaf karena di tempat saya sedang hujan deras gitu ya. Barangkali suara hujan masuk ke video dan mengurangi suara untuk saya reading gitu. Jadi saya minta maaf gitu ya. Gitu. Di sini akan saya readingkan untuk kalian Scorpio. Ini tentang jodoh Scorpio dan saya reading tentang karakternya dianya gitu ya. Itu, dan ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja karakter dianya. Di sini ada the ship ya. Di sini seseorang ini kalau mempunyai tujuan, dia sebisa mungkin harus bisa mencapainya gitu. Orangnya seperti itu, dan dia ini sepertinya LDR dari si Scorpio gitu ya. Itu beda kota, provinsi, atau mungkin bahkan beda negara gitu ya. Seseorang ini yang pasti di sini nggak satu tempat dengan Scorpio lah ya, nggak satu satu daerah dengan Scorpio gitu. Mungkin misalkan satu kota ya bisa aja, tetapi beda tempat tinggal ya, beda kecamatan mungkin gitu ya. Yang pasti kalian ini LDR hubungannya, dan beda kota, provinsi, atau bahkan negara di sini gitu ya. Dan di sini ada the home. Dia seseorang yang suka memberikan kenyamanan dalam hubungan gitu ya, dan suka akan kenyamanan gitu juga ya. Istilahnya dia ini seseorang yang pintar memberikan kenyamanan di hubungan asmara atau di hubungan yang lain gitu ya, memberikan ketenangan gitu. Orangnya seperti itu, dan suka juga akan ketenangan dan kenyamanan diri juga gitu. Dan di sini ada feminin, dia seseorang yang mandiri ya. Kalau perempuannya cantik, kalau laki-laki ya tampan gitu, dan dia seseorang yang percaya diri ya, confident orangnya gitu, dan suka akan memberi hadiah gitu ya, kejutan gitu, dengan memberikan bunga, memberikan surprise gitulah ya untuk seseorang yang dia cintai gitu. Biasanya seperti itu karena dengan gambar feminin memegang bunga kan gitu. Dan di sini ada maskulin ya. Kok maskulin bukan? Di sini gentleman ya. Ini kartu seorang laki-laki yang beda ya. Di sini gentleman ini kalau di artian which is tarotnya ini King of Pentacle. Jadi di karir, keuangan, bisnis, usaha, dia seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi gitu ya. Mungkin sebagai pemimpin gitu, atau sebagai bos gitu bisa juga ya. Kalau misalkan di karakter dia ya, dia ini seseorang yang mempunyai jiwa pemimpin gitu, mempunyai jiwa yang lebih dewasa daripada Scorpio gitu. Orangnya seperti itu ya. Kalau misalkan ini dia seorang laki-laki, kalau seorang perempuan ya dianya ini mempunyai jiwa kepemimpinan ya, jiwa mengayomi, mungkin jiwa mendidik, mungkin ya istilahnya. Kalau perempuan biasanya pintar mendidik anak-anak kan gitu ya, seperti itu. Jadi di sini dianya ini seseorang yang mempunyai kedudukan lah ya, mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan sebagai pemimpin ya, berjiwa pemimpin lah ya, seperti itu. Dan di sini ada clover. Di kehidupan dia ini banyak memberikan energi cinta gitu ya, penuh dengan energi cinta di dianya, dan ada harapan-harapan di dianya di hubungan asmara. Mungkin dengan memberikan cinta ini otomatis kan dia akan berbalik mendapatkan cinta itu pula gitu. Dia mempunyai prinsip itu, dan banyak keberuntungan di kehidupan dia dengan energi clover ini ya gitu.
apalagi di hubungan asmara gitu kan ya, orangnya seperti itu. Dan di sini ada the hangman. Ini kalau dia lagi dalam keadaan bingung nih gitu, dia harus kayak istilahnya menenangkan diri dulu, baru setelah tenang dia bisa mencari jalan keluar yang berbeda atau cara pandang yang berbeda. Itu dia mendapatkan jawabannya di saat dia kebingungan gitu, karena dengan kebingungan itu dia ngerasa jalan keluarnya seperti apa nih gitu ya, itu. Dan di saat kebingungan dia mendapatkan jalan keluarnya itu gitu ya, seperti itu. Dan maaf saya kaget ada petir ya. Oke, saya lanjutkan. Di sini dia ada King of Wands, dia pintar berstrategi orangnya ya, planning selalu terrealisasi gitu ya, pintar berstrategi, pintar memplanningkan sesuatu gitu. Dan di sini ada Ten of Pentacles, dia dari keluarga yang mampu gitu ya, dan dia pun juga nggak pelit dengan keluarga besar dia gitu. Dan dia seseorang yang royal dan loyal dengan keluarga besarnya gitu. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Kalau dia seorang wanita ya, dia seorang yang wanita karir gitu. Kalau seorang laki-laki ya dia mempunyai kedudukan di sini, mempunyai karir sendiri gitu ya, istilahnya mungkin mempunyai bisnis usaha sendiri gitu, atau mempunyai kedudukan yang mapan lah ya, mungkin wakilnya bos gitu ya, seperti itu. Dan di sini dia suka memberi hadiah atau bonus atau kejutan untuk bawahannya mungkin seperti itu. Dan di sini seseorang, kalau yang perempuan ya keibuan gitu, kalau seorang laki-laki ya kebapaan gitu ya, karena di sini juga ada King of Pentacles. Dan mungkin di sini Scorpio juga mempunyai kedudukan yang hampir sama gitu ya, kalian di segi karir, keuangan, bisnis usaha sama-sama mapan di sini. Kalau saya lihatnya seperti itu sih, karena di sini King of Pentacles sama Queen of Pentacles ini suami istri, dan di segi karir, keuangan, bisnis usaha benar-benar mapan gitu ya. Otomatis Scorpio juga seperti itu, dianya juga mempunyai kedudukan seperti itu juga gitu. Dan kemudian di sini si dianya ini seseorang yang setia dengan karakter dua anjing di sini ya, otomatis dia benar-benar seseorang yang setia di sini, dan benar-benar mempunyai kedudukan yang sama-sama mapan ya antara Scorpio dan dianya dan jodoh si Scorpio gitu. Dan kemudian di sini ada the High Priest. Dari segi spiritualitasnya dia kuat ya, dari segi agama, keyakinan, spiritualitas gitu, dia kuat, mempunyai insting, intuisi, feeling yang kuat juga gitu. Dan suka akan keharmonisan gitu ya, hubungan yang harmonis itu yang benar-benar dia ingin wujudkan. Dan dia benar-benar memberikan energi keharmonisan dalam hubungan kedua belah pihak gitu ya, antara Scorpio dengan dianya. Dalam hubungan itu dia suka akan keharmonisan, harmonis aja sebisa mungkin, jangan ada konflik yang mungkin lebih parah gitu ya. Kalau masalah-masalah biasa sih, masalah-masalah kecil sih biasa gitu, dan dia menginginkan untuk harmonis aja. Kalau misalkan ada masalah ya dibicarakan dengan baik-baik, memberikan energi keharmonisan gitu dalam hubungan gitu. Dia seseorang yang suka seperti itu ya, dan dia juga seseorang yang mempunyai prinsip gitu, orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Queen of Swords ya, dia seseorang yang pintar, cerdas gitu, cerdas dalam mengambil suatu keputusan, cerdas dalam menjalani kehidupan gitu ya, cerdas dalam berpikir secara luas gitu, seperti itu ya. Kalau kepintaran dia mungkin juga pintar di bidang keilmuannya gitu, di bidang formalitasnya dia dalam pendidikan bisa juga ya, dia pintar di situ gitu. Dan di sini lebih ke dia
memberikan kecerdasan dalam segala segi gitulah ya, dalam aspek kehidupan gitu ya. Dia harus benar-benar cerdas nih untuk mengelola semuanya gitu, dan dia memang orang yang cerdas dalam mengelola segala sesuatu gitu ya. Cuman di sini kalau saya lihatnya ini kekurangan dia hanya kalau pas lagi pusing mungkin ya, dia kayak harus seperti apa nih, keluar dari kepusingan dia gitu. Hanya itu sih, tapi kalau pas di saat dia pusing, dia tenang sejenak, dia bisa mengambil keputusan yang tepat, ya itu dia cepat-cepat langsung bisa mengambil jalan keluarnya di saat dia kebingungan itu gitu. Ya, kebingungan itu bisa menjadi negatif dan bisa menjadi positif, tetapi di sini dari energi semuanya dia lebih ke mengambil positifnya sih. Misalkan bingung ya, dia harus cepat-cepat istilahnya bertindak mengambil jalan keluar yang lebih baik agar kebingungan itu terlewati, kebingungan itu bisa dia hilangkan, dia hapus dari energi dia gitu sih, seperti itu ya. Orangnya seperti itu. Dan saya rasa bagus semuanya sih, istilahnya positif semua gitu ya, sebagian besar positif di sini gitu ya. Itu energinya seperti itu. Oke, cuma mungkin kalau LDR atau perbedaan kota, provinsi atau negara itu kan otomatis dengan perbedaan itu mungkin akan ada permasalahan, tetapi dengan energi secara kesemuanya dia mempunyai energi kepemimpinan gitu ya, otomatis dia akan bisa menghandle semuanya sih. Dan dengan energi The High Priest ini juga dia akan cepat segera mengharmoniskan hubungan lagi gitu ya. Dia kalau saya lihatnya nggak mau untuk berkepanjangan berkonflik gitu. Dia menginginkan untuk harmonis aja, hubungan asmara, hubungan apapun itu, kehidupan apapun itu gitu ya. Energi dia seperti itu sih. Oke, saya rasa cukup ya, semoga kalian paham Scorpio. Ini untuk mungkin kalau kalian yang sudah menikah, ini mungkin suami atau istri kalian mempunyai karakter seperti ini. Kalau misalkan kalian belum menikah tetapi mempunyai hubungan asmara atau kedekatan dengan seseorang, ini mungkin karakternya seperti ini dan bisa menjadi jodoh kalian ya, siapa tahu kan gitu. Dan kemudian kalau ini belum ada di energinya Scorpio ya, seseorang ini akan datang ke Scorpio menjadi jodoh Scorpio, dan dia mempunyai karakter yang seperti ini gitu ya. Itu aminkan aja untuk yang positif semua ini gitu, agar menjadi nyata gitu, karena jodoh ada di tangan Tuhan, waktu juga ada di tangan Tuhan. Di sini hanya sekedar memprediksi ya, semoga ini akan menjadi nyata gitu ya. Itu biasanya seperti itu kalau energinya kalian sudah ada sebagai pasangan gitu kan, suami atau istri, otomatis akan ngelihat energinya ini ada enggak gitu ya. Seperti itu, kalian sesuaikan aja energi di sini sudah ada di hubungan kalian atau belum gitu ya. Kalau misalkan enggak ada sama sekali ya, otomatis ini readingan untuk Scorpio yang lain gitu kan ya, seperti itu sih. Jadi istilahnya untuk kalian jangan terlalu jangan terlalu negative thinking gitu ya. Itu jadi lebih ke aminkan aja untuk yang baik-baik agar menjadi doa dan menjadi nyata kan gitu ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup Scorpio. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan assalamualaikum.